Sebelum kita wawancara dengan Bapak Edi sendiri ya. Ya, Oke. Sebelumnya izin kita dari apa namanya Politeknik Negeri Jakarta ingin sedikit wawancara. Ada beberapa pertanyaan, ada 3 pertanyaan aja Pak. ya. Oke. Yang pertama, pertanyaan pertama tuh, apakah media massa di Indonesia telah menyumbang penggunaan bahasa Indonesia secara baik dan benar melalui penerapan EYD versi 5 tahun 2022? Menurut Bapak tanggapannya gitu toh? Oh, dari 2022 gitu ya. Yes. Kalau sekarang kan media cetak kan boleh katakan sudah hampir ini ya. Nah ya, yang ada kan media online. Yes. Kalau media cetak itu bisa lebih ada editor bahasanya lebih, menurut saya sih dari segi bahasa ya sudah bisa inilah mengikuti EYD. Tapi ketika media online ini agak kacau menurut saya sih dari segi bahasanya, karena apa, berita-berita itu editornya mungkin kurang ini ya, kurang punya waktu gitu ya, karena dia berburu buru konten gitu kan sebanyak-banyaknya. Menurut saya sih itu kalau kondisi sekarang ya. Lebih kayak media online ya menurut Iya, Bapak ya? karena ngejar jumlah berita ya kalau sekarang ya. Iya betul sih. Kecepatan Media online itu sekarang, iya. bersaingnya. Kalau media cetak kan dia ada masa waktu ininya, editor dari segi bahasanya gitu. Kalau media online menurut saya sih kurang gitu ya. Kalau menurut Bapak lebih penting mana nih Pak? Aktualitas atau kebahasaan Pak? Aktual atau lebih ke kebahasaan menurut Bapak yang paling penting? Karena media itu bahasanya mesti komunikatif ya kan? Juga tidak perlu bahasa yang bagus sekali menurut saya sih. Yang penting newsnya, berita itu ketika orang baca sampai gitu. Sampai. Jadi Itu- segi bahasa nggak begitu ini. Nggak begitu penting. Yang Itu penting adalah kebutuhan ya? bahasa komunikatif gitu. Komunikatif. Nah, pertanyaan yang ketiga, kalau menurut Bapak, apakah media massa di Indonesia itu telah menerapkan kaidah-kaidah bahasa Indonesia jurnalistik secara baik dan benar? Baik dan benar itu kan kadang-kadang hanya untuk kalangan akademis ya, menurut saya sih. Iya, betul. Ketika dia sudah di masyarakat, media itu kadang-kadang menyesuaikan gitu ya, bahasa-bahasa yang berlaku di masyarakat juga gitu, supaya dia juga bisa mengikuti selera pembacanya bagaimana. Itu yang menurut saya sih, setiap media cetak tuh punya ini sendiri, karakter sendiri. Iya. Itu kembali lagi ke para pembacanya ya Pak? Iya, kembali para pembacanya, karena satu media pasti pembacanya juga berbeda-beda. Betul, relatif ya sifatnya Pak. Relatif. Baik Bapak, pertanyaan selanjutnya, apakah upaya untuk mengatasi menjamurnya clickbait kalau menurut Bapak? Seperti bahasa yang bisa memancing orang penasaran gitu ya, kira-kira gitu ya. Ya memang bahasa mensiasati untuk orang penasaran itu di dalam dunia digital sih, menurut saya memang agak berlebihan ya kalau tidak sesuai dengan konteks niche-nya beritanya ya. Tapi itulah mungkin salah satu trik dari redaksi gitu ya, supaya dia punya pembaca yang banyak kan gitu. Iya. Itu sudah masuk di marketing ininya Marketingnya dia. Marketingnya dia. Nah, kalau menurut Bapak, buat segi tulisan atau pembacaan yang benar tuh untuk
diterbitkan ke khalayak-khalayak umum seperti kita nih, misalnya kita para pembaca, itu yang baik dan benar tuh menggunakan tutur bahasa yang seperti apa, Pak? Ya istilahnya apa ya, kalau kita dulu di sekolah tuh belajar tentang kalimat yang sempurna, kalimat tak sempurna. Ketika sudah menjadi sebuah industri berita gitu kan, mau tidak mau mesti mengikuti kemajuan komunikasi jadi- komunikatif yang terjadi di masyarakat gitu kan. Oke. Kalau terlalu mengikuti kata-kata yang baku, yang baik dan benar, ya mungkin banyak ditinggalkan juga gitu sama pembaca. Oke. Berarti menurut Bapak seiring berkembangnya zaman, jadi kita harus mengikuti ya? Iya. Oh, kayak gitu. Tapi yang saya lihat ya Pak ya, seperti kayak media-media sosial sekarang tuh lebih apa ya, banyak tutur bahasa yang menurut saya tuh kayak berlandai-landai. Iya. Nah, kalau kayak gitu tanggapan Bapak seperti apa Pak? Ya sebenarnya kurang baik juga ya dari kualitas bahasanya gitu ya. Seharusnya memang lebih banyak lagi mungkin para editor itu istilahnya punya prinsip menjaga bahasa yang Indonesia yang baik dan benar, agar nanti ke depannya itu generasi itu juga akan mengikuti bahasa yang baik dan benar itu gitu. Benar. Jadi menurut saya sih tidak harus mengikuti selera pembaca secara utuh. Kayak gitu. Ada pertanyaan selanjutnya, yaitu kalau media meliput hal yang sensitif Pak, seperti kayak pemerkosaan atau pembunuhan, apakah ada batasan tertentu dalam berbahasa yang harus diperhatikan? Seperti itu Pak. Hal yang Sensitif ya? ya. Ya menurut saya harus ya, Oh, harus. karena ketika berita itu sampai di masyarakat kan, pembacanya kan tingkat ininya berbeda-beda ya. Oh iya. Jadi mesti punya ukuran sendiri lah dalam bahasa membuat berita itu ya. Jangan yang terlalu sensitif juga, nanti akhirnya Ya menimbulkan akan menimbulkan banyak persepsi ya. persepsi ya, tanggapan-tanggapan yang Tanggapan yang negatif. seperti itu ya. Iya. Terima kasih buat Pak Edi ya. Saya Muhammad Yusuf Kordowi meliput langsung dari tempat kejadian. One is the loneliest number that you